Tolong Ustaz Fazlur dinyalakan videonya Ustaz ya, biar kita bisa ngeliat. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Para asatid yang dimuliakan Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah dan seluruh peserta yang dimuliakan Allah. Wahaikum bitahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhusus kepada yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan, guru kita, ustadz kita, Profesor Muhammad Ahsin Sakha, yang dimuliakan Allah oleh Allah Azza wa Jal. Jazakumullah khairan Prof atas waktu yang disempatkan dan diluangkan untuk membuka seminar Al-Quran kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kami tentu meminta maaf atas beberapa kesalahan teknis ya dari kami maupun dari panitia atas jaringan dan seterusnya yang mungkin membuat sebagian teman-teman peserta ada yang menunggu dan seterusnya, atau mungkin ada yang lambat mendengarkan suaranya atau tidak jelas. Mohon dimaafkan, tetapi insya Allah alhamdulillah ya sampai sekarang kita sudah memperbaikinya, dan insya Allah ke depan mudah-mudahan sampai akhir acara 3 sesi pemateri, mudah-mudahan insya Allah tidak akan ada lagi masalah ya. Kemudian yang kedua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita diizinkan Allah untuk bisa bermajlis bersama para pakar-pakar ilmu Al-Quran dan ilmu qiraat. Di antaranya Syekh Dr. Mahmud, yang mana beliau adalah delegasi Al-Azhar yang sekarang sudah kembali ke Mesir dan telah mengajarkan banyak hal kepada para ustadz dan para masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua kepada Syekh kita, Syekh Ahmad Nurul Islam, seorang dokter ya, pakar ilmu qiraat yang dari kecilnya berada di Mekah ya, dan nanti insya Allah beliau akan menjelaskan juga bagaimana menggabungkan antara menghafal Quran dengan kesibukannya sebagai seorang dokter. Begitu juga dengan Syekh Ahmad Dosela, seorang dosen di Universitas Kai di Mali, yang dimana beliau adalah pakar qiraat ya, mengambil ilmu qiraatnya di Sudan, lalu kemudian di Mauritania, lalu kemudian di Al-Azhar atau di Mesir ya, di Universitas Liga Arab di Mesir. Jadi kita ada syekh yang berbagai macam latar belakang, yang kesemuanya adalah para pakar di bidang Al-Quran, khususnya mereka adalah pakar-pakar di bidang ilmu qiraat ya. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini seluruh yang hadir termasuk kami pribadi dan semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan oleh Syekh. Teman-teman, saya berharap sekali ya, ini ada amanah keilmuan karena ada sertifikat yang ditandatangani oleh para syekh. Saya sebagai Direktur Markas Hijrah Indonesia sekaligus penyelenggara acara ini mengharapkan kepada setiap yang hadir, karena ini ada amanah keilmuan, sertifikat nanti menerangkan bahwa saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian sudah mengikuti acara ini secara total. Jadi kami berharap para teman-teman yang hadir bisa mengikuti acara ini secara keseluruhan. Nanti setelah Prof. Ahsin, insya Allah sebagai keynote speaker kita, nanti langsung dilanjutkan oleh Dr. Mahmud. Setelah Dr. Mahmud langsung dilanjutkan, ada istirahat jeda 1,5 jam untuk sholat zuhur dan seterusnya, makan siang. Lalu setelah itu pukul 12:30 waktu Jakarta atau 1:30 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan oleh Dr. Syekh Ahmad Fidullah Ta'ala. Lalu setelah itu, setelah sholat asar, jeda 1 jam. Setelah sholat asar, 3:30 waktu Jakarta, dilanjutkan lagi oleh Dr. Amado Sheila, ya, Syekh kita. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengikuti 3 sesi ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustaz kita, Ustaz Farazi Ansor, yang sudah memberikan sambutannya dan pengarahannya terkait insyaallah acara seminar internasional kita yang seharian ini kita akan duduk bersama para ulama Al-Quran yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk
bisa lebih dekat dan lebih mencintai Al-Quranul Karim. Baik, insyaallah kita langsung masuk. Saya coba melihat apakah Ustadz kita, Prof. Ahsin Sakho sudah masuk. Alhamdulillah dia sudah standby. Assalamualaikum Ustadz Ahsin. Mungkin bisa dibuka dulu ya ininya. Ustadz Ahsin sudah masuk, dia sudah standby. Coba dibuka dulu biar kita tahu dan nanti. Assalamualaikum Prof. Ahsin. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum. Ustadzuna, kaifa halukum Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kullu bi khair wa antum thayyibun kadzalik Alhamdulillah. insyaallah. Terima kasih banyak kepada guru kita, Prof kita, Ustadz Ahsin Sakho yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang sangat padat. Tentunya kita mengetahui beliau sangat sibuk dalam berdakwah, khususnya dakwah Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau dan keluarganya. Dan Allah jadikan semua amal ibadah beliau sebagai pemberat amal timbangan insya Allah di hari kiamat. Tidak panjang lebar karena Ustadz sudah bersama kita di tengah-tengah kita. Kita tentu ingin mendengarkan ya kalimat-kalimat nasihat-nasihat dari guru kita. Dan untuk mempersingkat waktu pada Ustadz kita Prof. Ahsin Sakho, al-waktu iyakum Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah Ustaz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fakhrul Razi Al-Ansari yang tadi telah membuka acara kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ustaz Fadlur Rahman sebagai MC pada kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para pemirsa yang budiman. Kita gunakan hari-hari yang penuh dengan rasa pandemi ini, kita ternyata membawa hikmah juga bagi kita sekalian. Dahulu sebelumnya ada virus corona ini, mungkin antara kita dengan teman-teman yang lain itu terasa jauh. Tapi sekarang dengan adanya pandemi ini, kita bisa berbagi dengan siapapun di seluruh penjuru dunia itu. Dengan teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang lainnya. Ini ada hikmahnya dari kulli musibatu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Musibah yang menimpa satu kaum itu seringkali membawa faidah kepada kaum yang lain. Baiklah, tema kita yang disodorkan pada kesempatan kali ini adalah tentang urgensi kita mempelajari Al-Quran Al-Karim dan tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam rangka untuk mensosialisasikan Al-Quran Al-Karim. Apa urgensi kita mempelajari Al-Quran Al-Karim? Kita perlu mengetahui bahwa Allah memberikan kepada kita sekalian, pertama, nikmat yang namanya nikmatul ijad. Nikmatul ijad. Artinya kenikmatan karena Allah telah menghadirkan kita dalam pentas dunia ini. Itu namanya nikmatul ijad. Kalau kita lihat misalnya seperti apa yang dilakukan penelitian terhadap bagaimana pembentukan janin di dalam rahim seorang ibu adalah berasal dari spermatozoa yang jumlahnya lebih dari 200 juta. Tapi hanya satu saja
yang dituntun oleh Allah untuk memasukkan satu sel itu masuk ke dalam ovum seorang perempuan, yaitu ibu kita. Dari situlah akhirnya muncul janin, dan kemudian janin itu lahir di pentas dunia. Janin ini akhirnya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan menikmati kehidupan ini, dan yang paling besar itu adalah kenikmatan mengenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah, mengucapkan zikir, mengucapkan doa, membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ini adalah merupakan satu kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang terlahir di dunia. Bagi orang yang tidak diberi kesempatan untuk ini, sudah tentu merupakan satu kerugian. Ada yang diberikan kenikmatan ijad, tapi tidak diberi kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Itu merupakan satu kerugian juga. Yang kedua itu adalah ni'matul imdad. Ni'matul imdad. Ni'matul imdad itu adalah suplai Allah kepada manusia. Suplai Allah kepada manusia itu ada dua. Yang pertama adalah berupa ilmu pengetahuan, dan yang kedua itu adalah berupa hidayah, ya, berupa hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebagai makhluk Allah yang paling istimewa. Allah memberikan kemuliaan kepada makhluk yang namanya manusia. Dari segi bentuk adalah fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Dari segi penciptaan, manusia itu langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalangi kamu, wahai iblis, ciptakan dengan kedua tanganmu? Ini adalah merupakan kemuliaan manusia. Kemudian Allah juga memberikan kemuliaan yang lain, seperti dalam firman Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Kami sungguh telah memuliakan Bani Adam secara keseluruhan. Dan kami bisa menjadikan mereka bisa berjalan di daratan maupun di lautan, di daratan melalui onta ataupun alat kendaraan yang lainnya, di lautan juga demikian. Ini adalah merupakan salah satu takrimullah li Bani Adam. Bagaimana Allah itu memuliakan manusia. Begitu juga barzaqnahum minat thayyibat. Konsumsi bahan-bahan yang dikonsumsi oleh manusia adalah makanan-makanan yang baik. Makanan-makanan yang bagus, makanan yang lezat. Berbeda dengan hewan yang lain. Hewan-hewan yang lain, mereka mengkonsumsi apa saja yang mereka temukan. Ini adalah merupakan. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Di antara kemuliaan manusia lagi itu adalah bagaimana Allah itu memprotek diri manusia, memprotek darahnya, memprotek kehormatannya, memprotek harta bendanya. Tidak boleh orang itu dengan semena-mena membunuh orang lain. Tidak boleh orang itu mengambil harta orang lain tanpa hak. Tidak boleh seorang itu menghina manusia, memukul manusia, menghina manusia, mencerca manusia. Akan ada perhitungan sendiri. Ini sudah tentu merupakan salah satu kehormatan manusia. Salah satu di antara kehormatan manusia lagi adalah bahwa manusia itu
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah fil ardh. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardh khalifah. Untuk diberi kesempatan untuk mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya dan bisa memasyarakatkan nilai-nilai yang dipesankan oleh Allah kepada manusia. Manusia juga pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa at-takalif asy-syar'iyyah, pembebanan hukum-hukum yang syara agar supaya mereka itu bisa melaksanakan pesan-pesan titah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Kemudian kalau kita lihat tadi, saya sambungkan lagi dengan yang tadi ni'matul imdad. Ni'matul imdad yang pertama itu adalah berupa ilmu pengetahuan. Karena manusia itu telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa otak. Di dalam diri manusia itu ada otak. Di mana otak itu merupakan satu rahasia yang belum pernah terkuak secara lebih mendalam lagi tentang apa itu sebenarnya sel-sel yang ada di dalam otak itu. Dalam penelitian ada sel-sel di dalam otak itu yang mampu untuk bisa menyerap ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, bisa untuk menganalisa ilmu pengetahuan. Inilah salah satu imdad Allah kepada manusia, itu berupa ilmu pengetahuan, yaitu dimulai dari ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam hal, berbagai macam dengan nama benda-benda dan khasiat-khasiatnya, kegunaan-kegunaannya. Itu adalah merupakan modal pertama yang disuntikkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam mempunyai kemampuan, potensi yang besar untuk bisa mengolah data yang ada di dalam dirinya sendiri. Melihat alam semesta dan tahu tentang kegunaannya, nama-namanya benda. Nama-nama itu sangat penting sekali. Ya, karena dengan nama itulah akhirnya bisa dikembangkan apa kegunaannya nama ini. Jadi ilmu manusia itu pada hakikatnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu adalah ni'matul adiyah, ni'matul hidayah. Ini adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa karena tanpa hidayah, tanpa agama, manusia tak ada apa-apanya dibandingkan dengan manusia. Kalau seandainya manusia itu hanya mengandalkan kepada logika saja, mengandalkan akal saja, maka akal tidak akan bisa menembus kegaiban, unsur kegaiban. Bagaimana akal akan bisa mengerti tentang alam kubur? Bagaimana akal akan bisa mengerti tentang alam gaib? Bagaimana bisa mengerti tentang sorga dan neraka? Bagaimana akal bisa menembus tentang apa yang terjadi setelah mati? Itu tidak bisa. Bahkan misalnya orang seperti Aristoteles, itu tidak bisa sampai menembus kepada hal-hal yang gaib. Oleh karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan akal semesta itu hanya untuk menganalisa hal-hal yang lahiriah saja, maka akal manusia tidak akan bisa mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Termasuk di dalamnya adalah manusia tidak akan bisa mengatur dirinya sendiri, menciptakan satu sistem yang dengan sistem itu manusia akan bisa mampu untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan secara baik dan benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya akal manusia itu hanya untuk disuruh untuk bisa menciptakan satu sistem kehidupan, maka yang kita lihat itu adalah bagaimana kehidupan yang ada di barat, bagaimana kehidupan yang ada pada orang-orang yang hanya mengandalkan kepada logika saja. Maka
akal akan terpengaruh oleh hawa nafsu manusia itu sendiri. Sehingga akhirnya hawa nafsu itulah yang akhirnya bisa menyetir akal untuk bisa merepresentasikan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu itu sendiri. Setiap bangsa mungkin pasti mempunyai kepentingannya masing-masing. Kalau seandainya tanpa adanya tuntunan dari agama, maka manusia akan menciptakan satu sistem-sistem yang bisa menguntungkan bangsanya saja, bisa menguntungkan kaumnya saja, sesuai dengan apa? Karena manusia itu banyak kepentingan. Di antaranya itu adalah cinta kepada harta benda. Nah, bagaimana kalau sudah berkaitan dengan harta benda, maka manusia akan berjuang keras agar supaya bisa memiliki harta benda yang alhaakumut takatsur kalla bal tuhibbunal mala hubban jamma tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi dengan kecintaannya kepada harta, kepada materi, maka manusia akan berjuang bagaimana bisa menghasilkan materi tanpa melihat bagaimana nasib orang lain. Oleh karena itulah maka agama itu sangat dipentingkan dalam kehidupan umat manusia. Nah, salah satu daripada bentuk kerahmat dan kerahiman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim kepada umat manusia, maka Allah menurunkan para rasul-rasul. Allah mengurumkan para kitabnya. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas. Allah menurunkan rasul-rasul dan Allah juga menurunkan kitab-kitab suci sebagai tanda ataupun representasi daripada rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sebab kalau seandainya Allah itu tidak menurunkan satu hidayah, menurunkan pesan-pesan ataupun agama yang diturunkan melalui Rasul dan para kitab-kitabnya, maka sama saja Allah itu ya membiarkan manusia menuju kepada kegelapan. Menuju kepada kegelapan. Nah ini saya bisa analogikan seperti satu pabrikan motor ataupun pabrikan mobil. Setelahnya diciptakan mobil, terus dibiarkan begitu saja, silakan manusia bisa menaiki mobil itu tanpa ada petunjuk apapun bagaimana cara menjalankan mobil itu dan bagaimana cara merawat mobil itu. Maka yang terjadi adalah bagaimana mobil itu bisa-bisa akhirnya menjadi apa? Menjadi rusak. Begitu juga setelahnya Allah menciptakan alam semesta, setelahnya Allah itu menciptakan manusia, maka Allah memberikan kunci-kunci kepada umat manusia tentang bagaimana caranya mengatur manusia, bagaimana caranya mengelola alam semesta itu. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk rahmat Allah kepada kita sekalian. Oleh karena itu, Allah berfirman tentang visi dan misi daripada Al-Quran, yaitu melalui firman Allah, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum, wa shifa'un lima fis sudur, wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu, qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum, maw'idhah, nasihat-nasihat, min rabbikum, dari Tuhan yang telah memelihara kamu. Jadi artinya mau'izah itu betul-betul muncul dari zat yang memelihara kamu. Jadi zat yang memelihara kamu pasti akan memberikan satu kunci-kunci yang bisa membahagiakan manusia. Wa syifa'ul lima fis sudur. Yang kedua, itu adalah menjadi obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Jadi kalau kita misalnya ada seorang dokter melihat pasiennya, maka dokter yang ahli akan tahu tentang penyakit pasien itu dan bagaimana cara mengobati penyakit yang ada pada pasien itu.
Allah sangat tahu tentang penyakit manusia. Ada penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit takabur, penyakit hasud, dengki, ketamakan, bakhil, dan lain sebagainya. Semuanya itu ada obatnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Wa syifa'un lima fis sudur. Wa hudan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, menjadi petunjuk, menjadi kitab bimbingan, wa rahmah, menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Qul bi fadlillah bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kita itu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan nabi kita, nabi yang paling hebat, kitab suci yang paling hebat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita melihat Al-Quran itu kehebatannya itu kemana-mana. Dan tidak akan berakhir sampai kapanpun kehebatan Al-Quran Al-Karim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena menurunkan kitab yang agung. Kitab yang agung, kitab yang paling lengkap. Kitab yang bukan saja berisi tentang hudan, tapi juga kitab yang merupakan kemukjizatan. Jadi salah satu keistimewaan Al-Quran adalah hidayatun wa i'jaz. Kitabu hidayatun wa i'jaz. Kitab yang memberikan panduan kehidupan, tapi juga pada diri Al-Quran itu ada kemukjizatan. Ini yang perlu kita banggakan dari Allah menurunkan kepada kita nabi yang paling hebat, Sayyidul Rusul, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allah menurunkan kepada kita kitab yang paling hebat, Al-Qur'anul Karim. Innahu laqur'anun fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahhar. Yang membawa Al-Quran juga malaikat yang hebat, malaikat yang agung, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Diturunkan pada malam yang hebat, malam yang agung, yaitu Lailatul Qadar. Diturunkan kepada Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagi mereka-mereka yang bisa melaksanakan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, mereka akhirnya menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi ini adalah merupakan salah satu anugerah yang perlu kita renungkan bersama, betapa Allah Subhanahu wa taala itu menyerahkan bumi langit kepada kita untuk dikelola. Allah telah menurunkan kepada umatnya Nabi Muhammad kitab yang paling lengkap, paling agung, berisi tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan mereka itu. Allah juga menurunkan kepada kita seorang nabi yang sangat dibanggakan oleh Allah. Seorang nabi yang mempunyai kapasitas yang luar biasa, Sayyidul Rusul. Seorang nabi yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Kita bisa seakan-akan Nabi itu berada selalu bersama dengan kita, dan Nabi memberikan contoh yang terbaik bagi kita sekalian. Ini kenikmatan yang luar biasa bagi kita sekalian. Jadi oleh karena itu, maka kita selaku umatnya Nabi Muhammad, marilah kita bersama-sama menghidupkan Al-Quran, menghidupkan ajaran Al-Quran, menghidupkan ajaran Islam, dan sudah tentu bagi mereka-mereka yang menghidupkan Al-Quran, menghidupkan ajaran Islam, Allah akan berterima kasih kepada mereka-mereka yang ikut berperan di dalam melebarkan nasrul Quran, nasrul Islam, nasrul qiyam ad-diniyah, yang menyebarkan nilai-nilai ajaran agama Islam, yang menebarkan Al-Quran Al-Karim. Bagi mereka yang ikut berkhidmah kepada Al-Quran Al-Karim, maka Allah sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Karena apa? Karena pesan-pesan Allah itu dimasyarakatkan. Pesan-pesan Allah itu akhirnya dibawa oleh dia kemudian dimasyarakatkan kepada masyarakat yang luas. Ini sesuai dengan firman Allah, "Fadhkuruni adzkurkum. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Siapa orangnya? Orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah pasti akan
ingat kepada Allah. Bagaimana caranya Allah itu memberikan apresiasi kepada mereka yang berkhidmah untuk Al-Quran Al-Karim? Itu sesuai dengan kata Nabi bahwa innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah itu akan mengangkat derajatnya kelompok manusia dengan melalui Al-Quran Al-Karim, manakala orang itu betul-betul beriman kepada Al-Quran, bercinta kepada Al-Quran Al-Karim, dan mau berkhidmah kepada Al-Quran, menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran Al-Karim, Allah pasti akan mengangkat derajat mereka itu dengan cara Allah itu sendiri. Bagaimana caranya itu? Ini dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada saat sahabat Umar bin Khattab mau datang ke Mekah, sampai di satu daerah namanya Usfan, kemudian ada perwakilan dari sahabat Umar untuk kota Mekah. Ya, amilu Umar fi Mekah. Nafi ibn Abdul Harith itu datang ke Usfan dalam rangka untuk menemui sahabat Umar. Kemudian sahabat Umar berkata kepada Nafi itu, "Lah, kamu datang ke sini, siapa yang kamu tinggalkan di Mekah?" Kata Nafi, "Yang aku tinggalkan adalah Ibnu Abza." Siapa Ibnu Abza? Kata sahabat Umar. Dia adalah maula min mawalina, orang yang masih keturunan budak, atau orang yang bergabung dengan kabilah Arabiyah. Kok yang kamu serahkan kok malah orang-orang budak atau tamatan budak atau keturunan budak? Iya ya Umar, dia itu seorang yang hafal Quran dan mengerti tentang ilmu faraid. Hafal Quran dan mengerti tentang ilmu faraid. Nah, kemudian sahabat Umar, oh baik, kalau begitu betul juga kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal Qur'an bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akhirin. Bagi orang yang berpaling dari Al-Quran Al-Karim, maka Allah juga akan menjadikan orang itu tersungkur sendiri. Orang yang menistakan Al-Quran, yang mengejek Al-Quran, maka dia akan tersungkur sendiri. Dan ini sesuai dengan firman Allah juga, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika ataska ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Siapa orangnya yang berpaling dari zikri, artinya dari Qur'anku, atau berpaling dari ingat kepadaku. Jadi zikri bisa jadi zikri berupa Al-Quran. Siapa orangnya yang berpaling dari Al-Quran Al-Karim, maka dia akan menemukan satu kehidupan yang sulit, yang sangat sulit. Karena dia akan, ibaratnya Al-Quran itu adalah merupakan as-siratal mustaqim, jalan yang lempang. Dia itu tidak mau melalui jalan yang lempang, jalan yang lurus, jalan yang lebar, jalan yang terang benderang. Dia malah justru berpaling dari Al-Quran, masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke hutan-hutan, akhirnya dia sengsara sendiri. Wa yadh'u bihi akharin. Dan kita tahu betapa orang-orang yang berkhidmah kepada Al-Quran Al-Karim, itu mereka diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat misalnya orang-orang mufassirin. Ibnu Jarir At-Tabari mempunyai kitab Tarikhul Umam wal Muluk. Tapi yang paling hebat Ibnu Jarir adalah merupakan seorang mufassir yang dibangga-banggakan umat Islam. Ibnu Abbas juga terkenalnya adalah seorang mufassir, terjemahan Al-Quran Al-Karim. Begitu juga Ibnu Mas'ud, orang yang dikatakan oleh Nabi, man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan dhariya falyaqra bi qiraat ibni ummi 'abdin. Jadi siapa orangnya yang ingin mendengarkan bacaan Al-Quran Al-Karim masih segar bugar, maka dengarkanlah bacaan Ibnu Mas'ud. Begitu juga Ubay bin Ka'ab, terkenal karena dia disebut sebagai Sayyidul Qurra. Begitu juga dengan Ibnu Katsir, seorang muhaddis, terkenal karena mempunyai kitab tafsir Al-Quran Al-Azim. Begitu juga yang lain-lain, ya Syekh kita, Maulana kita itu Syekh Quraisyab. Allah mudah-mudahan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada beliau. Beliau banyak menulis puluhan kitab yang telah ditulis, tapi yang paling terkenal beliau itu adalah seorang mufassir Indonesia yang ya belum ada
jempolan lah pada masa sekarang ini. Begitu juga kalau kita lihat misalnya ya, para kiai-kiai di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan juga. Mereka awalnya adalah, modalnya adalah dari Al-Quran Al-Karim itu saja. Mbah Munawir, dari Al-Quran. Berdiam di satu pelosok di Kerapiak. Tapi setelahnya itu beliau luar biasa. Mbah Badawi juga yang ada di Kaliwungu, begitu juga Mbah Munawar yang ada di Gresik, begitu juga Mas Said yang ada di Sampang. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Al-Quran Al-Karim yang nama mereka itu. Nah sekarang bagian yang kedua, masih ada waktu? Masih ada waktu ya? Foto Ustaz, masih Ustaz, masih Ustaz, foto Ustaz. Saya khawatir terlalu panjang. Baik ya, masih berapa menit lagi nih? Kalau ya saya singkat-singkat aja. Tinggal satu bagian lagi yaitu at-tahaddiyat. Ya, at-tahaddiyat. Ya. Jadi sebelumnya Allah itu tidak ingin ya. Allah itu tidak ingin kalau Al-Quran itu sebagai nur. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Kalau Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Allah itu tidak ingin cahayanya itu akhirnya redup apalagi menjadi padam. Allah tidak ingin. Sebagai rasa kasih sayang Allah kepada umat manusia itu tidak ingin cahaya Al-Quran. Nabi sudah meninggal. Ya. Para ulama yang merupakan penerus Nabi juga sudah banyak yang meninggal. Yang ada terus itu adalah Al-Quran Al-Karim. Kalau seandainya ulama sudah tidak ada Al-Quran, akhirnya tidak banyak yang menggeluti, maka sudah tentu dunia akan gelap. Kalau sudah dunia akan gelap, maka manusia akan bisa mereka itu akhirnya tersesat. Dan Allah tidak ingin hamba-hamba Allah itu di dunia itu akan menjadi tersesat itu. Allah berfirman, yuriduna ayyudfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Tapi Allah menolak. Allah tidak mau cahaya Allah itu redup. Cahaya Allah itu padam. Bagaimana caranya Allah itu menciptakan agar supaya cahaya itu akan terus bersinar. Nah, inilah salah satu hal yang bagi saya itu merupakan satu fenomena yang luar biasa, yaitu dengan munculnya berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh kaum muslim yang terjun ke dunia Al-Quran Al-Karim. Kita lihat misalnya pada awal tahun 80-an, banyak metode cara cepat membaca Al-Quran Al-Karim. Ada lebih daripada 80 metode yang berkembang di Indonesia ini. Mulai dari metode Baghdadiyah, kemudian metode Iqra biqadri qiraati, Al-Banjari, Al-Jabri, Al-Ummi juga, kemudian Hattaiyah, kemudian metode Al-Barqi juga, metode Tartilah, macam-macam, banyak sekali. Metode Al-Bayan. Itu adalah merupakan cara Allah itu menghidupkan cahayanya. Kok tahu-tahu orang itu tidak ada yang mengomandoi, tahu-tahu kok akhirnya banyak masyarakat ataupun anak-anak kita yang berusaha untuk menciptakan metode-metode baru. Itu adalah cara Allah untuk menghidupkan cahayanya. Dan setelahnya itu kita lihat ada lagi kegiatan tahfidz Al-Quran Al-Karim. Ini juga merupakan salah satu cara Allah itu menjadikan cahaya Allah itu akan terus bersinar. Terus supaya manusia itu bisa tersinarkan oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran Al-Karim. Kita lihat misalnya hampir di seluruh dunia. Orang-orang anak-anak kita di Gaza, Palestina itu. Puluhan ribu kalau seandainya pada saat mereka itu liburan selama beberapa bulan, puluhan ribu mereka itu dikirim menuju ke pantai di Gaza untuk bersama-sama menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Dari sanalah mereka itu akhirnya bisa. Begitu juga di Indonesia pada beberapa tahun yang lalu muncul pondok-pondok pesantren tahfidz, rumah-rumah tahfidz, kegiatan tahfidz di mana-mana, bahkan sampai di televisi dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya
kalau seandainya ada pesantren atau misalnya ada sekolah Islam tanpa ada tahfidz, itu kurang begitu, masyarakat kurang. Karena hampir seluruh SD IT, ada SMP IT ataupun yang lain-lain, hampir dipastikan di situ ada tahfidz Al-Qur'an Al-Karim. Ini adalah merupakan cara ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, para teman-teman sekalian, banyak sekali rintangan-rintangan dan tahadiyat yang kita hadapi di dalam memasyarakatkan Al-Quran Al-Karim. Salah satu di antaranya itu adalah ada yang berkaitan dengan internal umat Islam, ada yang berkait dengan eksternal, ya, unsur-unsur internal dan eksternal. Ya, kita lihat dulu bagaimana unsur eksternal yang harus kita hadapi. Di antaranya itu adalah arus globalisasi, ulama. Arus globalisasi yang demikian gencar sekali. Terutama melalui internetnya, melalui media-media cetak, media televisi, dan lain sebagainya. Ini seakan-akan masyarakat dunia itu digelontorkan dengan berbagai macam apa yang ada di dalam internet dan lain sebagainya. Di dalamnya penuh dengan hal-hal yang ada yang bermanfaat, ada juga yang membahayakan bagi anak kita sekalian. Ikut mewarnai tentang cara berpikir, cara hidup, cara berpakaian, cara makan, cara macam-macam lah. Jadi akhirnya anak-anak kita itu banyak sekali waktu-waktu yang terbuang dalam rangka untuk hidup bersama dengan gadget yang mereka online, begitu juga, dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan tantangan kita bersama. Lah bagaimana kita bisa menghadapi tantangan ini? Sudah tentu ya kita tidak bisa menutup akses. Karena itu adalah tamu yang datang yang tidak diundang. Walaupun anak kita berada di dalam kamar, tapi mereka membuka gadget dan mereka membuka internet. Mereka sudah lebih pintar, kadang-kadang lebih daripada ayahnya, daripada ibunya. Mereka pintar mencari informasi-informasi yang mereka. Bayangkan kalau seandainya anak kita yang masih belum diberi bekal oleh orang tuanya itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, keimanan kepada Al-Qur'an Al-Karim. Apa yang terjadi? Ini adalah merupakan salah satu. Oleh karena itu kita bisa mengetahui sekarang ini berapa sih orang Islam yang bisa membaca Al-Qur'an. Bisa membaca Al-Qur'an. Itu masih jutaan, masih bisa jutaan. Berapa sih guru-guru Al-Qur'an yang ada? Berapa guru-guru TKA dan TPA, guru-guru di madrasah yang mau walaupun digaungkan maghrib mengaji dan lain sebagainya, tapi siapa itu? Penduduk Indonesia jumlahnya 265 juta. Berapa mereka yang masih anak-anak? Berapa yang masih... Lihat coba di SMP, siapa yang sudah bisa membaca Al-Quran? Apalagi di SMA, begitu juga di perguruan tinggi. Ini merupakan tahadiyat kita bersama. Jadi banyaknya anak-anak kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran. Bahkan bagi orang-orang tua juga masih banyak. Jadi ini merupakan salah satu tahadiyat kita bersama, sehingga kita harus berpikir bagaimana kita juga mengisi konten-konten yang ada di internet itu dengan konten-konten yang menarik tapi penuh dengan nilai-nilai. Ini perlu bagi kita semua bisa mengisi ruang-ruang publik itu dengan dikemas dengan yang menarik dan akhirnya bisa memberikan pencerahan bagi masyarakat bersama. Ya kita ayo bersama-sama. Kita mungkin kurang bisa mendirikan televisi ya, studio televisi. Seperti televisi yang ada itu berapa triliun yang kita nggak punya. Walaupun demikian, apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Bagaimana kita itu bisa mengharumkan Islam, mengharumkan Al-Quran. Paling tidak itu kita setel studi Al-Quran, menggaungkan Al-Quran Al-Karim, memberikan pencerahan kepada masyarakat hingga akhirnya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga ya usaha-usaha dari pihak luar sana
dari kelompok-kelompok tertentu yang berusaha untuk menghalang-halangi umat Islam, menghalangi manusia untuk bisa cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Islam. Wasaddun an sabilillah wa kufrum bih wal masjidil haram. Wa yasudduna an sabilillah, itu akan terus ada itu. Orang yang berusaha untuk menutup-nutupi ajaran agama Islam, menjelek-jelekan ajaran agama Islam, menjelek-jelekan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah biang keladi daripada kerusuhan-kerusuhan yang ada di sini. Sehingga akhirnya ada juga orang yang membakar Al-Quran Al-Karim. Dianggapnya bahwa Al-Quran itulah yang menjadi penyebab banyaknya orang-orang yang radikal, munculnya ISIS dan lain sebagainya. Orang takfir, jamaat takfir wal hijrah, itu adalah dimulai daripada Al-Quran Al-Karim. Ini adalah upaya-upaya pihak lain yang tidak senang dengan intisyarul Islam di bumi ini. Mereka mencoba untuk menghalang-halangi manusia untuk bisa. Kalau seandainya ada kecerobohan umat Islam, akhirnya digaungkan demikian besarnya itu, dimasukkan ke dalam berhari-hari, sehingga akhirnya orang melihat umat Islam itu menjadi yang jelek. Betul mereka itu menghargai Islam. Ada yang menghargai Islam, tapi mereka kalau sudah melihat umat Islam, mereka melakukan hal-hal itu yang akhirnya di blow up, dan mereka banyak di antara mereka itu yang tidak lagi senang terhadap ajaran agama. Ini adalah merupakan hal yang faktor-faktor yang eksternal. Munculnya ide-ide, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, itu ikut mewarnai dari alam globalisasi ini. Ya kita tahulah dari mana datangnya ideologi yang bersifat bumi, bukan ideologi yang bersifat langit. Itulah yang akhirnya meracuni. Yang paling berbahaya itu adalah mereka sudah tidak lagi menghormati agama. Mereka sudah tidak lagi menghormati agama. Pernah diadakan satu penelitian di Eropa itu, ada sekitar 12 negara Eropa yang maju di sana itu. Kemudian mereka menanyai anak-anak muda yang berumur dari 16 tahun sampai 22 tahun tentang agama. Mayoritas mereka itu, mereka sudah tidak butuh kepada agama. Walaupun mereka ada kepercayaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sudah tidak butuh lagi terhadap agama. Apa arti agama itu? Wah, ini berbahaya itu. Jadi kekosongan spiritual itu akan menyebabkan masyarakat yang akhirnya putus asa di dalam kehidupan. Banyak yang banyak dari mereka itu yang bunuh diri karena mereka tidak menemukan arti daripada kehidupan. Eropa itu mereka tidak mempercayai kepada agama. Karena agama yang mereka ketahui, agama ini tidak memberikan apa-apa terhadap kehidupan mereka. Ini adalah merupakan salah satu tantangan bagi kita sekalian. Bagaimana bisa agar supaya kita bisa memasukkan itu. Malangnya lagi adalah bahwa kaum muslimin pada saat sekarang ini, setelahnya Arab Spring, itu akhirnya justru saling bunuh-bunuh. Sehingga akhirnya yazidu tinu ballatan. Artinya menjadikan semakin keruh lagi. Itu coba lihat itu kaum muslimin lalu berperang dengan teman-temannya mereka sendiri. Di Libya perang, di Syria juga perang, di Irak juga perang, di Yaman juga perang, di Afghanistan juga perang, di Somalia juga perang. Namanya Abdullah, namanya Muhammad, saling bunuh-membunuh. Namanya bagus-bagus, tapi mereka itu membunuh teman-teman mereka itu sendiri. Ini adalah merupakan dari orang-orang yang tidak senang terhadap Islam. Kemudian kalau kita lihat misalnya di internal kaum muslimin sendiri, salah satu di antaranya itu adalah kesempatan untuk belajar Al-Quran, belajar agama Islam itu semakin hari semakin sedikit. Karena arus globalisasi itu membawa suatu iklim kecintaan manusia kepada materi.
iklim kapitalisme itu. Ini akhirnya menyebabkan orang itu mendewakan kepada harta benda. Tidak lagi kepada nilai-nilai yang agung, nilai-nilai yang mulia. Coba yang kita lihat apa yang terjadi pada masa sekarang ini. Itu adalah kecintaan kepada materi itu luar biasa. Kewibawaan seseorang itu bukan dilihat dari ketakwaannya, bukan dari, tapi dilihat dari itu yang akhirnya dibanggakan oleh masyarakat muslim pada saat sekarang. Ini adalah merupakan, oleh karena itu Nabi pernah mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa walan takfir. Jadi celakalah bagi orang yang mendewakan hartanya, celakalah bagi mereka yang mendewakan kepada pakaiannya dia mereka sendiri. Ya, ini telah melanda kepada diri kita sehingga akhirnya ada orang walaupun masih belum bisa membaca Al-Quran ya tenang-tenang saja. Nah, ini oleh karena itu orang tua hendaklah juga memahami bahwa membiarkan anak-anak tanpa bisa membaca Al-Quran, tanpa ada sentuhan daripada Al-Quran Karim, malah justru akan bisa menjadikan mereka itu akan merugi. Anak-anak itu bukan manusia yang hanya terdiri fisik. Manusia itu juga mempunyai hati, mempunyai roh, mempunyai spiritual dan lain sebagainya. Kalau seandainya anak-anak itu dibiayai hanya untuk pinter, hanya untuk badan yang sehat saja, maka kemudian berikutnya itu adalah kita melihat adanya orang-orang yang berusaha untuk memahami Al-Quran tapi hanya dari terjemahan saja. Ini merupakan satu tahadiyah juga itu. Hanya dari terjemahan saja. Ini adalah merupakan salah satu cara yang ya kurang begitu baik ya. Kalau hanya terjemahan saja, terjemahan itu hanya sekedar ingin menampilkan isi kandungan daripada satu ayat itu. Tapi tidak bisa merengkus seluruh apa yang ada dimiliki oleh satu ayat. Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang tidak bisa untuk bisa menyerap seluruh aspirasi yang ada di dalam satu ayat Al-Quran Al-Karim. Tidak bisa. Misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin saja sama saja. Pujian, segala puji bagi Allah. Nah, ini berbeda dalam Al-Quran itu. Ada yang namanya Alhamdu, ada namanya Asyukru, ada namanya Al-Thanau, Al-Madhu. Al-Madhu, Alhamdu itu berbeda lagi. Rabbil Alamin. Kadang-kadang diterjemahkan Tuhan semesta alam. Sangat berbeda dengan Rabbu yang mempunyai makna lebih dari 4 yaitu. Rabbu itu adalah Sayyid, ya, pemuka. Rabbu itu adalah muslih, memperbaiki. Rabbu itu adalah murabbi, itu pendidik yang mengurusi, ya, dan lain sebagainya, yang memiliki. Al-muslih yang memperbaiki, yang memiliki, yang mengurusi, yang dan macam-macam segalanya itu tidak bisa dicakup hanya dengan Tuhan semesta alam. Wah, ini jadi kalau hanya ya memang nggak apa sih, nggak apa-apalah. Terjemahan itu adalah merupakan tangga pertama menuju untuk memahami ayat suci Al-Quran. Tapi itu belum cukup, belum cukup. Perlu mengeksplor lebih dalam lagi melalui bagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi terhadap ayat suci Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh para sahabat. Karena mereka itu adalah orang yang paling tahu tentang ayat suci Al-Quran. Kalau Nabi adalah orang mufassir, litubayyina lin-nas wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu wahai Rasul al-dzikr, Al-Quran Al-Karim, litubayyina lin-nas agar supaya kamu itu bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Oleh karena itu kita harus tahu tentang hadis-hadis nabawi.
Hadis-hadis Nabawi juga mendekati kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena mereka itu adalah murid-murid Nabi yang paling hebat. Kemudian setelahnya itu bagaimana aqwalut tabi'in. Dan setelahnya itu kita bisa melihat bagaimana walul ulama al-mufassirin. Mereka yang berusaha untuk mencari, mengistimbatkan arti daripada satu ayat sesuai dengan apa yang mereka. Jadi ini adalah tangga-tangga berikutnya itu. Tangga berikutnya itu adalah bagaimana kita bisa mempelajari berbagai macam tafsir Al-Quran Al-Karim. Tapi tafsir juga berbeda-beda lagi ya. Tafsir yang paling bagus adalah tafsir yang yang melihat antara tafsir an-naqli ada tafsir al-aqli. Tapi tafsir aqli itu adalah tafsir yang mempunyai batasan-batasan tertentu. Jadi kalau seandainya orang kemudian hanya mencukupkan diri memahami Al-Quran melalui terjemah, itu harus hati-hati ya. Jangan sampai orang itu mengambil satu terjemah tanpa dibekali oleh ilmu-ilmu yang diperlukan, ilmu-ilmu yang diperlukan untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim. Ini banyak sekali ilmu yang harus dianukan. Kalau tidak, itu akhirnya dia akan salah-salah. Ayat itu sebenarnya ayat, misalnya ayatul qital. Begitu dia menemukan waktu lo waqatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Bagaimana jadinya kalau seandainya orang itu menerjemahkan, mengambil satu intisari daripada waqatilul musyrikin kaffah. Perangilah kaum musyrikin semuanya. Bagaimana mereka itu merangikan. Kalau seandainya begitu hanya dengan mengambil satu ini saja, maka orang akhirnya bisa menjadi radikal. Kalau begitu kita harus memerangi kaum musyrikin tanpa melihat bagaimana Nabi dahulu itu menghadapi kaum musyrikin. Bagaimana Nabi menghadapi orang Yahudi, bagaimana harus tahu juga tentang hadis-hadis Nabawi, harus juga tahu juga tentang. Ya bagi kaum orang-orang mufassirin, mereka sudah mengantongi banyak sekali ilmu lughah, ilmu istiqaq, akar kata dari setiap kalimat, kemudian ilmu bayan, al-ma'an dan al-badi', ilmu balaghah, sastra Arab juga mengerti tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, mengerti juga tentang nasikh dan mansukh, mana Makki dan Madani, maka mana yang turun di Mekah, mana yang turun di Madinah setelahnya Nabi hijrah ke Madinah. Bagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan satu ayat begini, begitu juga tentang tentang muhkam dan mutasyabih. Ada sekitar 15 ilmu tambah. Menurut Imam Sayuti itu ada sekitar 15. Jadi hanya ya ini ya merupakan tahadiyat juga itu. Tahadiyat juga bagi generasi kita. Bagi sudah tentu yang kita harapkan itu adalah mahasiswa, terutama mahasiswa IAT itu. Insinyur ilmu Al-Quran Al-Karim dan tafsir. Ini yang paling kita harapkan muncul dari IAT itu adalah generasi baru yang mampu untuk bisa mengeksplor ayat-ayat suci Al-Quran dari berbagai macam bidangnya itu. Kalau perlu itu ada orang mufassir yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Mufassir yang mengerti tentang ahkam Al-Quran. Mufassir yang mengerti tentang geologi. Mufassir yang macam-macam. Itu perlu eksplorasi yang terus-menerus ya. Tapi ya mudah-mudahan itu akhirnya. Tapi untuk bisa menciptakan seperti itu, maka alat-alat bantu seperti yang tadi saya kemukakan, itu harus dikuasai terlebih dahulu. Tanpa menguasai alat-alat tertentu, sulit bagi kita untuk bisa menciptakan kader-kader mufassir yang akhirnya bisa menciptakan atau bisa menawarkan kepada masyarakat tentang keagungan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menawarkan satu nilai-nilai yang bagus dengan cara yang bagus. Bagi mereka yang masih masih mubtadiin, hendaklah kita arahkan mereka itu untuk terus mengeksplorasi Al-Quran. Tapi yang penting itu adalah kata-kata ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan murni ajaran agama Islam. Apa itu?
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu merupakan rahmatan lil alamin. Rahmat. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Bukan untuk menyusahkan orang lain. Ma ja'alaikum fid dini min haraj. Ini ayat-ayat yang semacam ini. Allah tidak menyukarkan orang. Agama Islam itu agama damai. Agama yang bisa memberikan pencerahan kepada siapapun juga. Agama yang membawa rahmatan lil alamin. Agama yang penuh dengan kedamaian bagi mereka-mereka yang ada. Ini adalah inti-inti ajaran agama Islam itu yang perlu kita lihat. Coba lihat kalau seandainya kita lihat ya. Ayat-ayat suci yang Al-Quran yang diturunkan di Mekah itu membawa pesan-pesan universal. Baca itu ayat suci Al-Quran yang turunkan di Mekah terutama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara dzalik. Jadi ini adalah merupakan inti-inti ajaran agama Islam bagi mereka yang masih belum mempunyai klasifikasi ataupun masih belum mempunyai keilmuan yang dibutuhkan untuk menafsirkan Al-Quran Karim, hendaklah mereka bisa mempelajari seperti itu dulu. Dan tahadiat kita adalah menghadapi orang-orang asal comot saja kemudian dia memberikan satu statement-statement yang justru itu akhirnya bisa merugikan bagi kaum muslimin sendiri. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Prof. Barakallahu fik fi ilmikum wa nafa'allahu bikumul ummah. Amin. Wa hafizakumullah ya. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk Ustadz kita, Prof. Hasin Sakho, yang sudah banyak menjelaskan tentang tugas-tugas kita ke depan, termasuk saya coba menyimpulkan sedikit apa yang telah beliau sampaikan. Beliau membuka dengan memberikan kita pengetahuan yang luar biasa, termasuk ya nikmat corona ini bisa menyatukan kita di satu majelis yang terkadang kalau tidak ada musibah itu ya tidak mampu mengumpulkan kita. Jadi kata Prof tadi, musibah itu membawa kebaikan yang bermanfaat untuk kita. Kemudian Prof juga menyampaikan tentang bagaimana Allah memberikan kita nikmat ijab, nikmat kehadiran adanya kita di muka bumi ini. Kemudian nikmat yang lainnya kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lebih penting adalah nikmatul imdad, supply yang Allah berikan kepada kita berupa penciptaan, fasilitas hidup, ya konsumsi makanan yang luar biasa, kemudian penjagaan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang lebih besar lagi kata Prof tadi adalah bagaimana ilmu pengetahuan yang menjadi pembeda kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Kemudian Prof juga menyampaikan tentang bagaimana visi misi Al-Quran. Itu ada 4 sebagai mau'idhah nasihat, kemudian syifa'ul lima fis sudur sebagai obat ya bagi diri kita, kemudian petunjuk, hudan, dan yang terakhir adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah tantangan teknologi yang tentunya ya bisa menjadi tantangan kita untuk belajar Al-Quran. Kemudian juga adanya musuh-musuh Allah yang memang sengaja untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Kemudian adanya ideologi yang muncul saat ini, yang berkembang saat ini, ya tidak lain untuk menjauhkan kita juga dari Al-Quranul Karim. Maka kata Prof tadi, ya kita wajib untuk semangat menuntut ilmu, khususnya tadi Prof sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di universitas, khususnya yang mengambil bidang Al-Quran, untuk mempelajari ilmu-ilmu, ya khususnya dalam memahami Al-Quran. Tidak cukup hanya memahami terjemahan saja, tetapi dibantu dengan pemahaman tafsir dan ilmu-ilmu alat bantu yang bisa memudahkan kita memahami Al-Quran, sehingga Al-Quran tidak dipahami dengan kesalahpahaman yang bisa berakibat fatal bagi umat manusia. Baik, mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih Prof atas waktunya. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu Prof dan Allah berikan kesempatan untuk senantiasa bisa terus menyebarkan dakwah-dakwah Al-Quran. Jazakumullah khairan Prof. Kita cukupkan Prof, dan insya Allah Prof bisa meninggalkan atau bisa ikut. Baik, ya. Ya. Terima kasih Prof. Selanjutnya. Jazakumullah khairan Prof. Barakallahu fikum. Ya, insyaallah. Jazakumullah Prof. Masya Allah. Insya Allah hayakullah. Insya Allah. Ya, insya Allah setelah ini ada
pembicara selanjutnya Syekhuna. Ustaz dan guru kita Syekhuna Fadil Syekh Mahmud Sayyid Adas. Mudah-mudahan beliau sudah bersama kita. Kita coba menyapa dulu, menyapa. Assalamualaikum ya Syekhuna.